Setiap usai menunaikan ibadah salat, Masjid Nabawi menyediakan tempat bagi para syekh, tokoh ulama hingga ustaz memberikan ceramah agama. Salah satu yang mengejutkan, ada ceramah yang disampaikan warga negara Indonesia. Tempatnya berada di Gate 19 dekat pintu masjid. Disinilah Ustaz Ariful Bahri membagikan ilmunya. Lelaki asli Kampar, Riau ini merupakan doktor akidah dari Universitas Islam Madinah. Kajian yang ia bawakan selalu dipenuhi jemaah calon haji dari Indonesia. Mereka duduk di sekitar kursi ceramah dan mendengarkan setiap kata dengan saksama. Misalnya Ustaz, saya tempat tinggal saya tidak terlalu jauh dari Mina. Mana yang lebih bagus? Apakah saya pulang ke tempat penginapan atau saya tetap berada di Mina? Ustaz Ariful Bahri bisa memberikan ceramah di sini karena dipilih oleh pengurus Masjid Nabawi berdasarkan kriteria dan seleksi yang ketat. Apakah untuk orang yang melaksanakan ibadah haji atau untuk melaksanakan ibadah umrah atau untuk semuanya? Apakah ada perbedaan antara orang haji dengan umrah? Ada atau tidak? Yang tentunya ada kerjasama dengan kampus Universitas Islam Madinah. Kemudian alhamdulillah karena taufik dari Allah, kita termasuk di antara salah satu yang terpanggil. Apakah ada proses seleksi atau kriteria tertentu, Ustaz? Tentu pasti ada, tapi itu masalahnya antara Masjid Nabawi dengan kampus. Jadi kampus yang ditugaskan untuk menyeleksi, kemudian dari pihak kampus mereka menunjuk nama-nama, kemudian diberikan nama-nama tersebut kepada pihak Masjid Nabawi. Kemudian setelah nama-nama tersebut diberikan ke pihak Masjid Nabawi, maka Masjid Nabawi memanggilnya, kemudian diinterview, ditanya, ada tempat khususnya di bagian kanan Masjid Nabawi karena memang ada namanya Ar-Ri'asah Al-Ammah li Syu'unil Masjid Nabawi. Ada memang markas khusus bagi Masjid Nabawi untuk mengatur semua kegiatan yang ada di dalamnya. Lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ustaz Ariful kerap membawakan ceramah tentang ibadah haji. Ia juga terus memotivasi jemaah agar terus menebar kebaikan dan beramal saleh. Dari Madinah, Arab Saudi, Andromeda Mercury, Fauzi Abbas, TV One mengabarkan. Ya, Tiara dan juga pemirsa penasaran dengan sosok siapa kemudian beliau ini? Sudah ada rekan kami, Andromeda Mercury di Madinah yang akan mewawancara beliau secara langsung. Andro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ana dan juga Tiara. Saat ini saya berada bukan di Masjid Nabawi, tapi langsung kita jemput ke kediaman Ustadz Ariful Bahri. Ini posisinya di ujung Tanah Haram, persis di samping kampus beliau, di kampus Universitas Madinah. Saya akan ajak Anda, karena ini istimewa. Kami kemarin sempat kaget. Waktu tiba di Masjid Nabawi, kok ada yang ceramah bahasa Indonesia? Ketika kami lihat, Masya Allah luar biasa, jemaah yang berkumpul, mayoritas orang-orang Indonesia. Sepertinya paling banyak di jam usai sholat maghrib. Langsung saya ajak Anda untuk berbincang dengan Ustadz Ariful Bahri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa Pak Ustadz. Kami dijemput dari Nabawi langsung ke kediaman Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, kami ingin tahu Ustadz, bagaimana perjalanan Ustadz sampai akhirnya bisa mengisi kajian ceramah di dalam Masjid Nabawi, Ustadz? Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tentunya senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun semua nikmat yang ada pada diri kita tidak boleh kita sandarkan kepada diri, karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil duduk boleh Ustadz ya? Boleh. Baik. Kita tahu dulu, di antara salah satu cita-cita anak-anak kaum muslimin adalah ingin kuliah di Universitas Islam Madinah. Karena di sini terkumpul kurang lebih 170 negara, dan itu semuanya biaya siswa 1000%. Kalau kita biasanya berbicara 100%, kalau di sini biaya siswanya 1000%. Artinya Masya Allah, betul-betul. Bahkan di antara keajaibannya, untuk orang luar yang tadi 170 negara, itu dibiaya siswakan oleh atau digratiskan oleh pemerintah yang ada di sini. Tapi untuk orang Arab sendiri bayar. Nah, jadi untuk orang Arab sendiri dia bayar. Bahkan dulu pernah kami kumpul dengan rektor. Kemudian rektor mengatakan, kenapa orang luar itu mereka tidak bayar? Apa kata rektornya? Mereka adalah tamu kita. Jadi kami bertamu di sini ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun, maksimal 15 tahun. Sampai program S1, S2, dan S3. Dan alhamdulillah kami termasuk salah satu tamunya. Dan alhamdulillah kami masuk di sini.
kurang lebih pada tahun 2008, kurang lebih 15 tahun yang silam. Relatif sudah lama Ustadz ya. Sudah lama, alhamdulillah. Ya, kita mengikuti program sama dengan pelajar mahasiswa yang lainnya. Kemudian antara Masjid Nabawi dengan kampus Universitas Islam Madinah, dua hal yang tidak terpisahkan. Karena pengajar yang ada di kampus itu juga pengajar yang ada di Masjid Nabawi. Imamnya bahkan, imam misalnya yang kita kenal dengan Syekh Al-Hudhaifi, imam yang senior, dia juga pengajar di masjid di kampus Universitas Islam Madinah. Begitu juga Imam Al-Mu'aijan, Imam Hussein, Abu Syekh yang mana mereka merupakan dosen kami, rata-rata mereka menjadi imam di Masjid Nabawi. Artinya antara Masjid Nabawi dengan Universitas Islam Madinah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, di antara salah satu programnya adalah ingin menyampaikan risalah dengan bahasa kaumnya. Karena kita tahu yang datang ke Masjid Nabawi itu dari semua penjuru dunia. Kadang-kadang mereka ingin mengambil faedah darinya. Tidak mungkin mereka paham semuanya bahasa Arab. Maka di sana diletakkan ada yang berbahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa Indonesia, Melayu, dan semua bahasa. Dan itu bukan hanya ceramah saja, itu seperti khutbah Jumat. Kemudian begitu juga ada di pintu-pintu Masjid Nabawi itu disediakan penterjemah dari berbagai macam negara, dan itu adalah tujuannya demi membantu para jemaah terkhusus tamu Allah yang umroh ataupun yang melaksanakan ibadah haji untuk menyelesaikan hajat dan permasalahan yang mereka hadapi selama mereka ada di tanah suci. Termasuk Ustadz yang terpilih di antara sekian banyak itu. Nah, di antara salah satunya adalah ceramah yang sifatnya resmi di dalam Masjid Nabawi. Kalau tadi kita sebutkan secara umum, di bagian pintunya, di bagian luarnya, sebenarnya banyak titik yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu para jemaah, terutama bagi mereka yang tidak pandai bahasa Arab. Nah, di antara salah satunya adalah bagian ceramah. Nah, bagian ceramah ini dulu sudah diampu oleh senior-senior kami, Ustadz Firanda, Ustadz Abdul Rai, Ustadz Anas Burhanuddin, dan alhamdulillah mereka terpilih menjadi penceramah di Masjid Nabawi. Ustadz Anas Burhanuddin setelah Asar, Ustadz Firanda setelah Maghrib, dan Ustadz Abdul Rai setelah Isya. Kemudian alhamdulillah 3 doktor ini mereka pulang ke kampung halaman untuk menyampaikan visi dakwah, risalah. Kemudian tentunya estafet dilanjutkan. Dan alhamdulillah Allah jadikan kami salah satu di antaranya. Masya Allah, dari sekian banyak pelajar Indonesia yang ada di Madinah menuntut ilmu, itu ada proses seleksinya Ustadz? Proses seleksi, mungkin klasifikasi, kami yakin sangat ketat sekali, sangat selektif penguasaan, mulai dari bahasa, mungkin tahfidz dan macam-macamnya, seperti apa Ustadz? Barakallahu fiikum, kita tahu pelajar yang paling banyak di Universitas Islam Madinah adalah dari Indonesia, yang mana kami di sini kurang lebih 1.600 mahasiswa. Dan itu semuanya sebagaimana tadi yang kita sebutkan, beasiswa 1000%. Mulai dari kita berangkat sampai kita pulang itu gratis dan mereka yang tanggung. Tiket pun mereka yang tanggung. Bahkan zaman kami, tiket ke kampung halaman pun mereka yang tanggung. Allahu Akbar, itu merupakan nikmat yang kita syukuri untuk negara yang ada di sini. Kemudian, bagaimana kita bisa menjadi di sana? Itu sebenarnya tidak ada terstruktur. Karena bisa jadi peraturan berubah-ubah. Di zaman senior kami, mereka terpilih caranya seperti ini. Di zaman kami, cara terpilih seperti ini. Dan yang kami ketahui, karena informasinya tidak ada yang valid, artinya itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, yang kaya banyak, tapi banyak yang berangkat itu adalah orang-orang yang tidak berpunya. Yang kuat banyak, tapi yang berangkat itu mereka yang diberikan rezeki oleh Allah. Artinya betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kami mengisi, bukan karena kami pintar, bukan karena ini, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilihan pasti, tapi bagaimana cara memilih itu adalah urusan antara kampus dengan Masjid Nabawi. Jadi memang ada penilaian khusus secara banyak, secara detail. Karena kami, ceritanya dulu kami di kala 2019, kami liburan pulang, tiba-tiba datang WA dari senior, kamu dipanggil oleh pihak Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada muncul nama. Kami langsung merubah tiket. Ariful Bahri, peringkat 1 itu misalnya. Ada teman-teman kami, ada Isyad Hasan, ada ustaz-ustaz yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian, karena kami melihat panggilan dari Masjid Nabawi, kami datang, kemudian ditanya, kamu siap tidak untuk mengajar dengan bahasa Indonesia? Dan itu masih diberikan pilihan, mengajar di dalam, atau penterjemah, atau yang lain. Silakan dipilih. Maka jawaban saya pada waktu itu, saya ingin seperti senior kami, Ustaz Firanda, Ustaz Abdul Rai, Ustaz Anas Burhanuddin, yang mereka mengajar di kursi. Alhamdulillah, kemudian diberikan. Setelahnya, nanti kami kepanggil lagi. Akhirnya dipanggil lagi, di interview, ditanya-tanya banyaklah di tempat markas yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi.
Kemudian setelah selesai, maka mereka langsung mengatakan, kapan kita mulai? Maka saya waktu itu lagi semangatnya, malam ini juga kita mulai. Alhamdulillah pada malam itu dimulai, dan alhamdulillah sampai sekarang Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Alhamdulillah. Terima kasih Wah. banyak.